Selamat sore Pak Wahid. Bapak selaku Komisi 3 Pak. Ini berkaitan dengan penumpukan sampah, bab sampah Pak yang ada di Kota Tasik. Masyarakat atau dinas LH sendiri sangat gerah dengan kondisi yang ada sekarang Pak. Menurut Bapak seperti apa Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi memang kalau urusan sampah ini memang ada ketimpangan berkaitan dengan produksi sampah di Kota Tasikmalaya yang begitu banyak, kemudian juga dengan keterbatasan sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup. Tentu tidak berimbang. Ketika produksi sampah ini banyak, kemudian dari sarana prasarana berkaitan dengan pengangkutan atau armada dari tempat ataupun dari TPS ke TPA ini tidak seimbang. Nantinya armada yang ada ini sedikit. Jadi memang pasti bakal banyak penumpukan sampah di TPS ataupun memang beberapa lokasi yang dijadikan oleh masyarakat ini adalah tempat pembuangan sementara yang ilegal. Nah, ini tentu harus menjadi pemikiran bersama. Bagaimana bukan hanya solusinya adalah penambahan armada sampah, tapi juga harus bisa meminimalisir berkaitan dengan produksi sampah di masyarakat. Jadi mudah-mudahan tentu ini harus kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah dan juga masyarakat. Bagaimana masyarakat yang memproduksi sampah ini harus bisa berkurang, dan tentu berkaitan dengan bagaimana pelayanan pemerintah dalam hal ini, Dinas LH tentu harus semaksimal mungkin memaksimalkan peralatan dan prasarana armada yang ada ini semaksimal mungkin harus bisa dimanfaatkan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Sampai sejauh mana Pak Komisi 3 interaksi dengan bab sampah ini Pak? Jujur memang untuk Komisi 3 dari setiap kita selalu melakukan pengawasan komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, memang ada beberapa kendala yang tadi berkaitan dengan kekurangan armada selalu itu disampaikan. Dan ternyata memang betul itu terjadi. Dan mudah-mudahan mungkin kemarin kalau nggak salah di tahun 2020 ada bantuan dari provinsi berkaitan dengan penambahan armada sampah truk untuk mengangkut dari TPS ke TPA. Nah tentu kami dari Komisi 3 mendorong bukan hanya posisi Dinas LH ini bukan hanya dalam posisi bagaimana mengangkut sampah dari TPS ke TPA, tapi bisa mengedukasi, memberikan sosialisasi ke masyarakat, tentu supaya memang sebelum dibuang ke TPS, sampah-sampah dari produksi masyarakat ini memang yang dibuang ke TPS ini yang betul-betul sudah tidak bermanfaat. Bagaimana misalkan memperbanyak bank sampah di lingkungan ke-RW-an, di lingkungan masyarakat, di lingkungan PRW. Ini menjadi solusi sebetulnya supaya produksi sampah ini tidak terlalu banyak. Oh iya Pak, bagaimana Pak saran buat masyarakat Kota Tasikmalaya sehingga mereka akan sadar tidak membuang sampah begitu saja Pak? Nah ini sekali lagi ini menjadi PR bersama, harus ada kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup tentu hanya bisa memfasilitasi dalam hal bagaimana pengangkutan dari TPS ke TPA. Kemudian dalam hal ini masyarakat juga diharapkan sekali lagi bisa meminimalisir dalam produksi sampah. Bagaimana misalkan kalau memang produksi sampahnya tidak bisa diminimalisir, tentu sekali lagi masyarakat harus bisa mengolah. Dalam hal ini mungkin sampah yang bisa diolah. Kalaupun misalkan dipilih, ya mudah-mudahan kalaupun misalkan tidak bisa secara pribadi, sekali lagi ada kelompok-kelompok masyarakat bikin bank sampah. Kemudian kalaupun misalkan tidak bisa, bagaimana juga sampah-sampah ini dipilih mana yang bisa dijadikan pupuk, mana yang bisa dijual berkaitan dengan sampah plastik, tas botol, ataupun kardus. Jadi benar-benar bagaimana ketika nanti yang dibuang ke TPS ini adalah sampah-sampah yang sudah tidak bisa diproduksi, yang sudah tidak bisa bermanfaat dan kembali. Ada agenda tahun 2022 nanti Pak untuk bab
sampah ini Pak? Nah, bagi Komisi 3. kalau untuk Komisi 3 selalu mendorong bagaimana berkaitan dengan kiprah ataupun peran serta masyarakat. Alhamdulillah dari laporan per tahun ini memang bank sampah selalu digelorakan, disosialisasikan, dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup di berbagai kelurahan dan setiap tahun bertambah jumlahnya. Termasuk saya sendiri juga mendorong dari kegiatan-kegiatan bagaimana ketika yang namanya DPRD ini juga ada kita kegiatan reses menyampaikan ke masyarakat sosialisasi tentang bagaimana juga mengurangi sampah, yang pada akhirnya kita juga mencoba ada masukan dari mereka melalui Karang Taruna misalkan kita ingin difasilitasi berkaitan dengan pembentukan bank sampah dan itu bagian dari yang harus kita apresiasi dan tentunya kami sekali lagi khususnya di Taman Sari dapil saya ada beberapa di tahun 2022 ini ada beberapa lembaga Karang Taruna membuat bank sampah. Kita coba fasilitasi mereka dibantu supaya memang bisa mengurangi tingkat produksi sampah. Udah berjalan itu Pak? Kalau yang berjalan banyak, tapi kita mencoba bikin kelompok baru lagi. Untuk supaya di banyak, Taman Sari Pak ya? Di Taman Sari ada beberapa sudah ada bank sampah, gitu, dan kami akan support itu. Kayak lagi di tahun 2022 ini juga kita saya fasilitasi mereka bikin bank sampah. Ada di satu kelurahan yaitu kelurahan Sukahurip melalui Karang Taruna kita support, kita bantu supaya dia membuat bank sampah supaya bisa mengurangi produksi sampah di lingkungan tingkat kelurahan. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Sama-sama, terima kasih.